Semuanya, shalom semuanya untuk Bapak-Bapak Ibu. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom juga. Tolong di-unmute. Mute-nya dibuka, Pak Rudi. Ya, shalom semuanya. Terima kasih. Malam hari ini saya menjadi pesaksi di acara PT Keset ini dan saya senang karena pembicaranya Pastor Esra Soru yang sering saya lihat di YouTube. Jadi sedikit banggalah menjadi pesaksi malam hari ini. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Rudi Timothy, istri 1, putra 2. Saya usaha di bidang perikanan. Saya sudah lama ikut di dalam pelayanan. Awalnya dulu itu saya tidak ada background rohani. Jadi tidak pernah ikut sekolah minggu, tidak ada acara-acara aktif di gereja atau pelayanan apapun. Sampai di suatu saat saya merasa suatu kerinduan untuk bisa melayani Tuhan. Tetapi saya tidak tahu dari mana saya harus memulainya. Itu saya cari suatu wadah yang bisa untuk saya melakukan pelayanan. Mungkin Tuhan jawab doa saya bahwa akhirnya saya masuk di dalam suatu wadah pelayanan yang sering disebut happiest people on earth, orang-orang terbahagia dunia. Waktu itu saya berpikir begini, orang bisa terbahagia di dunia ya, wadah seperti apa ini? Dan akhirnya saya gabung di sana dan butuh waktu proses yang panjang untuk saya bisa memahami bahwa saya pelayanan bukan untuk saya pribadi, tetapi saya melayani untuk kemuliaan Tuhan. Yang waktu itu saya terus terang saya agak rancu. Saya kadang-kadang merasa kalau naik panggung saya bangga. Kok bangganya saya bukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus ya? Kok saya bangga ya dilihat orang, didengar orang kagum pada saya. Sampai prosesnya lama baru saya menyadari saya keliru. Saya ini harus melayani untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya. Itu yang saya akhirnya menemukan satu jati diri bahwa apapun yang saya lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Sehingga saya melakukan pelayanan kemana saja saya tidak merasa suatu beban. Dan ada satu sukacita di dalam diri saya untuk melayani, tidak merasa terpaksa. Dan pada akhirnya saya memahami sekali, apa itu happiest people on earth, orang-orang terbahagia di dunia. Apa itu? Saya akhirnya menemukan suatu jawaban. Orang terbahagia di dunia itu adalah orang yang sudah lepas dari masalah-masalah yang tidak perlu. Seperti kita dirasani orang, kita difitnah orang, kita dihujat orang. Bahkan saya pernah dimaki oleh orang. Saya tidak masalah, saya tidak marah. Padahal saya dimaki bukan karena kesalahan saya. Orang itu salah paham dengan saya. Sampai semua satu grup itu bilang, waduh, Rudi itu tidak salah loh. Orang itu keliru. Besok paginya ada teman-teman yang bilang ke saya, Pak Rudi, dia salah Pak, dia merasa salah Pak. Pak Rudi, enggak apa-apa saya bilang. Saya sudah lama, dari kemarin saya sudah memaafkan dia. Orang-orang lain bilang begini pada saya, kok bisa Pak? Pak Rudi enggak marah, enggak tersinggung, enggak jatuh harga dirinya. Saya bilang, aduh enggak ada Pak. Saya mungkin dulu saya cari itu Pak orang itu. Tetapi setelah lama saya masuk dunia pelayanan, saya menyadari orang itu pasti punya masalah dengan keluarganya. Orang itu lagi hatinya tidak enak. Jadi dia ngawur memaki saya. Oh gitu Pak ya. Teman-teman tanya saya, iyalah kita harus mengerti lah. Situasi dia kan lagi konyol saya bilang. Dia masalah dengan istri, masalah dengan anak. Pasti hatinya itu keluarnya baik. Keluarnya pasti yang tidak enak-enak aja. Dan kebetulan dia lihat saya, sasarannya saya. Padahal saya tidak salah. Nah teman-teman akhirnya bilang, iya ya Pak ya. Nggak gampang ya. Oh dulu nggak gampang saya bilang. Tetapi setelah lama saya melayani dan prosesnya panjang, saya menyadari bahwa ini gampang-gampang saja kok. Jadi kita tuh hidup ya seperti yang apa wadah saya bilang, happiest people on earth. Orang terbahagia di dunia. Orang terbahagia dunia tidak lagi masalah dengan caci maki orang, tidak masalah dengan diomongin orang, difitnah orang. Ingat ya, di dalam dunia pelayanan kita tuh tidak mulus-mulus saja berjalan. Bahkan dengan teman-teman sepelayanan pun kita ada sedikit gesekan-gesekan. Mungkin pendapat yang tidak sama, atau kemauan dia tidak kita ikuti, dia tersinggung, dan sebagainya. Itu semua kita harus jalani dengan sukacita. Karena apa? Kalau tidak kita sendiri yang akan sakit hati, kita yang rugi sendiri. Nah, saya sudah lewat semuanya itu. Dan akhirnya saya harus mengucapkan syukur.
Syukur bukan hanya di mulut saya, tapi syukur dari lubuk hati saya yang paling dalam. Tuhan Yesus itu baik terhadap saya. Sudah berapa kali saya itu mau mati dalam hidup saya ini. Saya pernah terapung-apung di Laut Halmahera. Saya terdampar di Pulau Kosong 4 hari. Saya kena ombak badai di Flores. Saya mau mati di jurang di Momere, Ende. Itu mau mati sebetulnya. Tetapi saya tidak jadi mati. Kenapa? Karena Tuhan kirimkan malaikatnya untuk nolong saya. Saya tuh sudah mau mati karena saya harus masuk jurang waktu perjalanan Momere di Flores itu menuju ke Riung. Malam hari sepi, tidak ada apa-apa. Mobil saya tuh melaju kencang dengan sopir saya. Tapi aneh, dari balik semak-semak, tidak ada satu mobil pun lewat, gelap jalannya. Ada anak-anak kecil yang bisa keluar dari balik-balik pepohonan dan semak-semak. Yang membuat saya teriak kepada sopir saya untuk bisa ngerem, berhenti langsung. Kaget. Teman saya di belakang saya, di mobil saya belakang, itu sampai terbangun. Karena kaget ngeremnya mobil laju, terus direm mendadak begitu. Cicit bunyi gitu. Nah, teman-teman saya tanya, ada apa? Nggak tahu itu, ada anak kecil. Ini untung nih si si Harun ini bisa ngerem langsung. Mana anak kecilnya, teman-teman saya nolong di belakang. Nggak ada ternyata. Saya pun lihatin nggak ada. Saya cari nggak ada. Dari mana anak-anak kecil itu muncul? Apakah yang terjadi? Ya kita tinggal saja. Kita jalan lagi. Saya bilang sama supir, pelan-pelan aja. Nah, akhirnya jalan pelan-pelan. Apa saudara-saudara yang tampak di depan? Itu adalah jembatan yang patah. Jadi kalau kita laju, hari ini saya mungkin tidak jadi bersaksi di PDKZ ini. Saya pasti sudah meninggal. Karena apa? Itu adalah jurang. Jembatan yang patah. Dan tidak ada rambu-rambu. Itu mungkin patahnya baru atau gimana, nggak tahu. Jadi, itu adalah pertolongan Tuhan yang kesekian kali yang terhadap saya. Terus bagaimana saya tidak bisa membalasnya kalau saya tidak melayani pekerjaan Tuhan. Dan kalau saya melayani pekerjaan Tuhan, saya tidak pernah main-main. Saya selalu sungguh-sungguh. Tidak pernah istilahnya mengabaikan hal yang kecil dalam hal pelayanan. Datang telat, seenaknya, kalau disuruh kesaksian tanpa persiapan, semuanya seenaknya. Itu tidak melayani Tuhan. Karena itu adalah melayani kemuliaanmu sendiri, bangga atas dirimu sendiri, sampai lupa bahwa pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan bersyukur tidak hanya di mulut, tapi bersyukur di dalam hati. Sekarang adalah COVID-19. Banyak orang, teman-teman saya, terkapar kena virus. Pertanyaannya adalah, setiap hari kita menghirup oksigen yang gratis dari Tuhan. Pernahkah kita mengucapkan syukur? Mungkin tidak sadar. Kenapa? Karena kita bangun tidur sudah menghirup oksigen, kayaknya gratis-gratis saja, dan kita lupa bahwa itu dari Tuhan. Dan itu bersyukur. Tapi pada saat saudara-saudara saya, teman-teman saya membutuhkan oksigen begitu sulit, barulah orang itu mungkin sadar bahwa oksigen yang diberikan Tuhan itu gratis, tapi kita lupa bersyukur. Dan sampai hari ini saya tetap harus bisa mengucapkan syukur, bukan dari bibir mulut saya, tapi dari hati saya, dari dalam. Saya bersyukur bahwa saya masuk di suatu pada pelayanan yang membuat saya sampai hari ini bisa bersyukur apapun masalah kita. Karena semua orang hidup itu pasti mempunyai masalah. Tetapi bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menyikapinya, kita pasti akan menjadi beda kalau kita ini sudah menjadi pengikut Kristus yang benar dan sungguh-sungguh. Apa yang saya lakukan dari SMP, saya tidak pernah ngomong kotor. Saya tidak pernah sampai hari ini memaki orang dengan bahasa yang kotor. Biarpun saya ini arek asli Surabaya, saya tak bisa mengucapkan kata misu-misu, tidak bisa. Dan saya bersyukur, saya tidak pernah ngomong kotor. Dan juga saya banyak belajar terakhir-terakhir ini. Dulu saya selalu memandang sinis kepada teman-teman saya yang bilang, Rudi, baca Alkitab, baca Alkitab. Tapi saya melihat kelakuan mereka tidak seperti yang mereka omong. Tapi hari ini saya tidak peduli. Yang penting bagaimana saya menjadi hidup saya berbuah-buah untuk teman-teman yang kenal saya. Dan saya rajin sekarang ini membaca 2 pasal dalam Alkitab. Kenapa? Karena di dalam hidup kita ini mengalami tekanan hidup, tekanan ekonomi, masalah keluarga, masalah perusahaan, masalah apapun dalam kehidupan kita. Kalau kita di dalam tekanan, itu akan keluar unek-unek, keluar semua yang ada di hati sanubari kita. Tetapi kalau kita memasukkan firman-firman Tuhan di dalam Alkitab, maka firman Tuhan itu akan masuk di dalam hati kita, akan merasuk menjadi darah daging yang menyatu dengan tubuh kita, dalam hati kita. Pada saat hidup kita itu mengalami tekanan yang berat,
maka yang keluar adalah puji-pujian. Yang keluar adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena kita memasukkan hal-hal yang baik dari firman Tuhan di dalam hati kita. Maka apapun juga masalah kita di dalam dunia ini, kita pasti akan keluar yang baik-baik. Bukan maki-makian, bukan kata-kata hinaan, bukan kata-kata yang negatif, tetapi adalah firman Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh memasukkan di dalam diri kita, hati kita. Yang paling dalam adalah firman Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa berdoa dan menunggu jawaban Tuhan kalau kita tidak pernah mendengarkan atau membaca firman Tuhan? Membaca firman Tuhan itu adalah mendengarkan Tuhan bicara. Maka kita wajib untuk membaca Alkitab. Ngerti enggak ngerti, baca saja. Maka pada saatnya juga Tuhan akan menyama kita. Dan apapun masalah kita, tekanan di hidup kita akan keluarkan kata pujian. Kita akan keluarkan shalom. Kita akan keluarkan semua yang positif. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktunya pas, saya dikasih 10 menit. Pak Hadi, thank you. God bless you all. Terima kasih Pak Rudi, Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat kesaksian